Saat ini, profesi ojek online sangat marak menjadi pilihan bagi masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan dan bagi yang terkena PHK. Namun, kita ketahui profesi ojek online rentan akan bercampurnya pria dan wanita. Seperti Bapak Eko Prasetyo, seorang kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai salah satu driver ojek online. Sebelum menjadi driver ojek online, Bapak Eko berprofesi sebagai salah satu karyawan perusahaan swasta. Karena di PHK, akhirnya beliau menjadi driver ojek online demi memenuhi kebutuhan anak dan istrinya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya. Maka bagaimanakah pandangan para profesi ojek online dan dalam hukum Islam tentang hal ini? Yuk simak video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairil Anwar. Saya Sri Rahmayani Manalu. Saya Mariati. Kami mahasiswa program Pascasarjana Winsu tahun 2022-2023 Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini kami akan menjelaskan fenomena ojek online yang hari ini menjadi perbincangan hangat terkait dengan hukumnya di dalam Islam. Maka kami akan mencoba meneliti terkait dengan ojek online dari segi hukum fikih kontemporer. Adapun tugas ini sebagai output dari mata kuliah studi fikih kontemporer yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ali Imron Sinaga MA. Dalam video ini kami akan langsung menelusuri dan mewawancarai para driver ojek online sesuai dengan kebutuhan dan realita yang terjadi kepada driver ojek online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya insya Allah kita buat video dan lapangan terkait dengan mata kuliah fikih kontemporer. Dan hari ini tema kami hukum dari wanita menggunakan ojek online dan berboncengan dengan yang bukan mahram. Insya Allah hari ini ya, saya bersama salah satu driver ojek online ya, yaitu siapa nama Bapak? Eko Prasetyo. Untuk Gojek sendiri sudah berapa lama kan? Lebih kurang 1 tahun. Ini kan Bapak ojek online dan penumpangnya kan tidak bisa milih nih. Ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan gitu. Bagaimana kalau jika penumpangnya wanita? Kalau penumpang wanita ya sebagai driver ojol atau ojek online ini kan, kalau penumpangnya laki-laki kan ya biasalah itu namanya sama laki-laki kan. Kalau bukan muhrim kita sebagai sebagai driver itu ya mau nggak mau kita angkat, namanya kita sebagai driver itu harus profesional ya kan, karena alasan kerja seperti itu. Cuman tinggal tergantung kita, pemikiran kita itu cemana terhadap penumpang yang kita bawa tadi. Nah, seperti itu tanggapan kita, tinggal kita. Yang penting kita jalan sesuai profesional aja sebagai driver gitu aja. Menurut Bapak bagaimana akhirnya hukum karena kita seorang muslim ya, ketika penumpang Bapak wanita boleh atau tidak? Kalau saya sebagai seorang muslim ya kan, kalau bukan mahramnya ya mungkin dalam keadaan apa nggak boleh. Cuman kalau dalam keadaan darurat kita kan kerja profesional sebagai driver. Jadi darurat karena profesionalisme sebagai ojek online dibolehkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di kota Binjai dan bersama saya seorang ibu driver Gojek yang akan menjadi narasumber pada tugas video dokumenter kali ini. Baiklah, yang pertama saya akan bertanya, nama ibu? Nama saya Rana, Umur ibu? 35 tahun. Oh ya, Masya Allah. Mengenai ini kan Bu, udah sebagai profesi ibu ya kan, sudah berapa lama Bu bekerja sebagai driver ojek? 1 tahun. 1 tahun, baru 1 tahun. Mungkin lebih saya tanya lagi Bu, kalau pandangan ibu terhadap
pekerjaan driver ojek dalam sebagai muslim? Bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tentu kita tidak terikat dengan waktu dan tanpa harus diatur-atur. Intinya tidak terikat ya Bu dalam suatu aturan yang tertentu. Sebagai seorang wanita Bu muslimah kan kita kadang kan kalau jadi driver itu kan tidak mudah kan Pak, resiko dan lain-lainnya juga. Menurut Ibu bagaimana? Risikonya kalau saya insya Allah sampai sekarang itu hanya di jalan aja lah, accident, kecelakaan gitu. Namun kalau untuk hal kejahatan untuk saat ini belum saya jumpai. Ya insya Allah jangan lah ya kan gitu. Saya lanjutkan pertanyaannya Kak. Kalau misalnya sebagai driver ojek ini kan kita nggak bisa memilih penumpang ya kan Kak. Nah, kalau misalnya Kakak dapati ketika penumpangnya laki-laki, bagaimana Kak? Kalau dapat cowok gitu. Iya. Kalau saya di Binjai ini ya, saya tanya dengan penumpangnya. Kalau dia lebih tua dari saya tanya, Bang ini mau saya yang bawa atau abang yang bawa? Jadi kalau dia segan, saya aja Kak yang bawa. Jadi ya dia yang membawa, saya duduk di belakang gitu. Tapi kalau dia lebih muda dari saya yang bawa. Kemudian, bagaimana menurut Kakak sendiri hukum menggonceng laki-laki yang bukan mahram kita? Menurut pendapat Kakak? Kalau saya sih biasanya kalau laki-laki yang seperti itu ya saya ada jarak di belakang gitu. Jadi ya harus berjarak. Ya mau buat sesuatu hal yang tidak wajar, ya mungkin saya akan turunkan dia di jalan. Kalau di sini bersama Pak siapa Pak? Jangka Bang, Sudah berapa lama Pak menjadi driver ojek online ini? 9 bulan. 9 bulan Pak ya, alhamdulillah ya. Jadi menurut Bapak terkait pekerjaan sebagai driver ojek online ya, dengan mobil Pak ya, Iya. ini bagaimana menurut Bapak hukumnya sebagai seorang muslim jika penumpangnya wanita, boleh atau tidak? Kalau menurut saya ya, ini menurut saya pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi boleh dengan catatan ketika seperti saya sampaikan di awal tadi, seorang perempuan itu ketika bepergian harus ditemani oleh mahramnya, kan begitu. Tetapi ketika misalnya ini kan tidak juga menjadi sebuah patokan yang mati, artinya kan melihat situasi, kondisi, dan keperluan dari perempuan tersebut. Tapi kalau keperluannya hanya untuk mall atau yang lain-lain, ini sebaiknya tidak dilakukan oleh perempuan pergi tanpa mahram. Tapi kalau seandainya dia pergi ke rumah sakit dan tidak ada yang mendampingi, di rumah juga sendiri, ini juga kalau seandainya kita katakan haram atau tidak boleh, juga menjadi efeknya bisa lebih, mudaratnya itu bisa lebih besar begitu. Artinya kalau saya lebih ke melihat konteksnya, dan ini yang lebih paham tentang ini kan tentunya nanti ahli fikih ya Pak. Nah, kebetulan saya tidak terlalu mendalam mengenai fikih, mengenai haram dan halal ini begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Sebatas mana dia darurat yang apakah dari sisi keperluan misalnya, apakah dia kebutuhannya misalkan mengajar ya kan, ke tempat pekerjaan, ke rumah sakit ketika sakit, atau sebatas mana yang disebut dengan daruratnya? Ya, jadi karena tadi tidak mengatakan darurat. Kalau darurat itu sudah sepakat ulama, semua orang sepakat ad-darurat itu bihul mahdurat. Yang darurat itu membolehkan yang terlarang, halalkan yang haram. Jadi bahkan di bawah darurat dalam Islam itu kan ada 3 level kebutuhan. Sama seperti kita pelajari juga dalam mungkin ilmu ekonomi ya, ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada tersier. Dalam Islam begitu juga, ada istilahnya daruriyat itu primer, kemudian hajiyat sekunder, kemudian ada tahsiniyat. Jadi walaupun dia kebutuhan sekunder, karena dia itu sudah
merupakan kebutuhan orang banyak, ya. Apakah namanya mengajar, apakah namanya sekolah, ya, atau belanja kebutuhan pokok, ya, itu bisa bukan dikatakan darurat, itu hajah, ya kan? Dan dalam kaidah fikih ada istilahnya al-hajah tunazzalu manzilatal darurah ammatan kanat aw khassa. Jadi kebutuhan manusia itu ketika itu skupnya luas, bukan hanya kebutuhan pribadi, tapi kebutuhan ini adalah kebutuhan yang memang banyak dibutuhkan oleh orang. Sama seperti tadi kebutuhan kepada ojek ini, ya, ketika dia mau berangkat bekerja atau berangkat belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup dia dan seterusnya, maka ini dibolehkan, tapi dengan catatan tadi, dia memilih transport yang memang resmi, kemudian dia menjaga perilakunya, auratnya, dan ketika di atas ojek dia menjaga kesopanannya, tidak pula memeluk, tidak menggoda, dan Dimaksud dengan kebolehan dengan darurat ini juga yang disebut dengan darurat itu juga kehilangan nyawa. Iya, kehilangan nyawa kalau nggak dia melakukan hal itu. Contoh seseorang di tempat di hutan contohnya. Kalau dia tidak melakukannya, umpamanya akan dia meninggal kalau nggak dia memakan sesuatu yang diharamkan. Contoh kita katakan daging babi. Kalau nggak dia makan itu, umpamanya nanti dia akan bisa meninggal. Maka itu pun dimakan sekedarnya untuk menghilangkan untuk menyambung hidupnya saja, bukan untuk berlezat-lezat. Demikian. Kalau seandainya diistilahkan misalkan ketika wanita keluar rumah, Iya. karena dia sakit, ingin ke rumah sakit, apakah itu yang juga disebut? Ya, kalau memang sebatas itu, kalau memang itu sudah contohnya seperti yang sakit tadi kan berarti sudah dia 11-12 lah dengan darurat tadi kan. Gitu. Dan itu juga penyakitnya kan dilihat. Kalau hanya penyakit panunya kan ditunggulah mahramnya dulu gitu kan. Kalau tapi penyakitnya emergensi darurat ya nggak apa-apa walaupun dia dibonceng oleh orang atau ditemani oleh orang yang bukan mahramnya karena pertimbangan darurat. Tapi kalau penyakit-penyakit yang bisa ditunda, ya tunggulah mahramnya dulu. Tunggu suaminya, tunggu pamannya, tunggu ayahnya, kakeknya dan sebagainya. Jadi kan begini, dengan zaman yang sekarang, Iya. yang tadi yang kita sebutkan bahwa teknologi sudah yang akhirnya banyak masyarakat ini pria wanita. Kan ojek online juga drivernya juga ada yang wanita. Dan penumpangnya juga ada yang laki-laki. Betul. Kan? Kira-kira apalah solusi untuk masyarakat kita terkait dengan yang hari ini sudah berjalan ini, bahwa ya ketika mereka melakukan perjalanan keluar rumah tadi, apakah ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat kerja, ini sudah terbiasa nih. Dan walaupun kadang mereka apakah dengan sepeda motor atau dengan mobil yang akhirnya mereka kan jadi berduaan, boncengan, kan? Berkhalwat ya. Kira-kira solusinya apa nih kira-kira yang harus kita lakukan terkait dengan fenomena yang hari ini sudah berkembang? Iya, jadi begini, kita ini kan bertakwa kepada Allah semampu kita ya. Fattaqullaha mastata'tum dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16 itu. Takwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Seperti yang disebutkan tadi bahwa kalau seandainya drivernya itu wanita, ya ahlan wa sahlan, nggak ada masalah. Kalau drivernya ojeknya umpama wanita atau yang super mobilnya wanita juga, ya nggak ada masalah meskipun hanya 2 orang, wanita dengan supir dan dia saja nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu kalau itu lawan jenis. Ya seperti tadi kan laki-laki yang menjadi ininya, kemudian atau penumpangnya, atau sebaliknya dia yang drivernya wanita, laki-laki jadi penumpangnya. Ini dua-duanya nggak boleh. Tapi kalau dia sejenisnya, ya nggak ada masalah. Kalau memang jaraknya bukan jarak safar dan aman dan tidak timbul fitnah, itu syarat-syarat itu harus terpenuhi. Nah ini dia. Karena misalkan ketika dia menggunakan ojek online karena sakit misalnya, atau karena memang dia harus bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya, apakah ini yang disebut dengan kebolehan tadi? Ya, kalau di dalam kaidah itu dikatakan bahwa hajat itu menempati tempat darurat.
hajat itu menempati tempat darurat. Jadi kalau orang sudah sangat berhajat kepada ojek online itu untuk transportasinya, yang dengan itu dia bisa bekerja dan tidak ada pilihan lain ya, tentunya tidak ada pilihan lain tentunya, maka dan itulah yang paling mudah dan dia bisa menghindarkan hal-hal yang tidak baik dari ojek ini, dari boncengan ini, maka hajat itu menempati tempat darurat, begitu namanya dalam kaidah bahasanya. Hajat itu menempati tempat darurat. Dengan hajat itulah ada kebolehan dia untuk berboncengan itu. Tapi memang harus dipilih yang lebih utama. Lebih utama itu hindarinya. Ya. Hukum laki-laki bekerja sebagai driver ojek online berdasarkan tinjauan hukum dan narasumber yang sudah kami wawancarai, maka kami dapat menyimpulkan bahwa hukum laki-laki bekerja sebagai driver ojek online diperbolehkan dalam rangka untuk mencari nafkah dan juga tetap menjaga ketentuan syariat serta profesionalitas kerja. Kami menyarankan juga jika ada pekerjaan yang lain yang lebih baik, yang lebih kecil terjadinya pelanggaran syariat, maka itu yang lebih kami utamakan. Wanita bekerja sebagai driver ojek online sangat tidak disarankan. Dikarenakan Islam sangat menjaga dan memuliakan wanita. Bekerja sebagai driver ojek online mengharuskan dia sering keluar rumah ke tempat yang sesuai permintaan pengguna. Hal ini cukup berbahaya dan mengancam keselamatan dirinya. Kami menyarankan agar wanita mencari dan mengutamakan pekerjaan yang lain, yang lebih sedikit mudaratnya. Seperti zaman sekarang, banyak opsi-opsi lainnya seperti jualan online, bimbingan belajar online, dan sebagainya. Baik, tadi sudah kita dengarkan dari narasumber, baik driver maupun para ustadz kita dan ketua MUI terkait dengan hukum ojek online dalam Islam. Dalam menyikapi fenomena ojek online pada masa ini, kita berangkat dari data Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa 36,2% wanita bekerja formal yang mengharuskan keluar dari rumah. Dan dari catatan sebuah penelitian pada salah satu aplikasi ojek online menyatakan bahwa penggunaan ojek online 69% adalah wanita. Dan layanan ojek online roda 2 yaitu sepeda motor sebanyak 50% untuk transportasi, sisanya pemesanan makanan dan pengiriman barang. Maka dapat disimpulkan sebagai seorang muslim dan muslimah berboncengan dengan lawan jenis baik driver laki-laki dan perempuan tidak dapat dihindari karena saling membutuhkan antara pengguna dan driver. Sehingga kami sarankan untuk menghindari penggunaan ojek online dengan lawan jenis tanpa ada kepentingan yang mendesak. Jika memungkinkan, pengguna dapat memilih driver yang sesama jenis saja. Mungkin itu penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.